Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 SMK Pariwisata Muhammadiyah Serawi. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi, yaitu materinya adalah integral, di mana integral itu ada tak tentu dan tertentu. Untuk hari ini kita mempelajari tentang integral tak tentu. Sebelum ke materi, tentunya kita ada beberapa prokes yang harus kita jalankan atau kita patuhi, yaitu jangan lupa ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari matematika, yaitu integral tak tentu, di mana dibuat oleh saya sendiri, yaitu oleh Rita Eni dari SMK Pariwisata Muhammadiyah Serawi. Kemudian apa tujuannya? Bahwa tujuannya untuk integral fungsi aljabar itu adalah tujuannya siswa dapat menghitung integral tak tentu. Untuk babnya adalah integral tak tentu. Kemudian kita ke sebuah gambar. Silahkan siswa untuk melihat gambar integral tak tentu, bahwa di situ silahkan perhatikan bahwa ada suatu pilar-pilar dan kawat-kawat baja yang menggantung pada sebuah jembatan. Mungkin ini tidak asing kalau yang sering ke jembatan, itu biasanya ada pilar-pilarnya, ada kawat-kawatnya pada jembatan tersebut. Itu biasanya bentuknya lengkungan-lengkungan yang menyerupai kurva pola. Lah, untuk membuat atau menyelesaikan atau mencari luas daripada pilar-pilar tersebut, itu bisa ditentukan dengan menerapkan konsep integral. Nah, integral ini kita harus bisa memahami bahwa integral itu adalah pengertiannya itu adalah melalui turunan fungsi yang sudah kita lalui bersama kemarin, itu bab turunan fungsi dan sudah ulangan. Maka dari turunan fungsi ini kita bisa mencari yang namanya integral. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang integral tak tentu, bahwa integral tertentu itu adalah merupakan kebalikan dari turunan fungsi. Misalnya di situ ada fx fungsi x itu, yaitu x pangkat 5, maka ketika turunannya pangkatnya itu turun menjadi 5, kemudian pangkatnya dikurangi menjadi 1. 5 dikurangi 1 yaitu 4. Sehingga 5 turunannya menjadi 5x pangkat 4. Begitu juga untuk barisan yang kedua, x pangkat 5 ditambah 3 pun hasilnya adalah sama, 5x pangkat 4. Kenapa? Karena angka 3 itu adalah konstanta. Konstanta itu jika diturunkan hasilnya adalah 0. Kemudian x pangkat 5 kalaupun ditambahkan dengan berapapun angkanya, itu tetap turunannya adalah 5x pangkat 4. Sehingga kalau misalnya bilangannya itu adalah suatu C, maka x pangkat 5 ditambah dengan C tetap hasilnya menjadi 5x pangkat 4. Itu adalah turunannya. Dari turunan kemudian menjadi naik menjadi integral, yaitu integral itu adalah merupakan kebalikan dari turunan. Jadi integral itu adalah merupakan kebalikan dari turunan. Jadi tinggal dibalikan saja, yaitu biasanya integral itu disebut sebagai anti turunan. Contohnya di situ ada fx, kemudian ada anti turunannya adalah fx ditambah c. Ya, itu adalah c-nya adalah suatu konstanta. Karena tidak tentu maka c-nya itu adalah tidak tertentu. Kemudian notasinya, untuk notasi integral tak tentu yaitu pakainya integral seperti ini ya, seperti ini. Nih, jadi seperti integral itu seperti S tidur, seperti S tidur ya. Secara umum, misalnya ada fungsi x menyatakan fungsi dalam variabel x, yaitu dengan turunan fx-nya kecil, yaitu turunannya, maka f besarnya, fungsi besarnya itu ditambah dengan c. Konstanta, c itu adalah suatu konstanta atau suatu bilangan real, maka integralnya adalah tak tentu. Dapat dituliskan dalam bentuk integral fx dx
Nah, sama dengan fungsi X ditambah dengan C. Jangan lupa kalau integral tak tentu plus C. Kemudian ada rumus dasar untuk integral tak tentu. Ya, rumus dasarnya adalah yang pertama bahwa integral x pangkat n dx maka sama dengan seper, jangan lupa pakainya seper n pangkatnya diturunkan jadi n plus 1. Kalau turunan itu dikurangi 1, tapi kalau integral itu ditambah 1. Tapi jangan lupa ada sepernya, seper n plus 1 dikalikan lagi dengan x-nya adalah n ditambah dengan 1. Jangan lupa karena ini adalah integral tak tentu, maka ditambah dengan c. Begitu juga untuk rumus umum yang kedua, jika ada integral a-nya adalah merupakan bilangan, misalnya x pangkat n dx sama dengan a-nya kita keluarkan dulu di depan integral, kemudian a integral dari x pangkat n dx, maka sama dengan yang tadinya 1 berarti diganti dengan a per n ditambah dengan 1. x-nya adalah n tambah 1, karena ini adalah integral berarti tambah 1, tapi kalau turunan dikurangi 1. Jangan lupa ditambah c karena ini adalah integralnya tak tentu karena tidak ada batasan-batasannya. Contohnya misalnya ada contoh 1, yaitu misalnya integral dari x pangkat 5 dx. Hasilnya berarti 1 per 5 diturunkan 5 ditambah 1 menjadi 6. Jadi 1/6 x 5-nya ditambah pangkatnya 5 ditambah 1 berarti 6. Jangan lupa ditambah dengan c karena integralnya tidak ada batasannya. Kemudian begitu juga untuk b dan c sama. Kemudian ada sifat-sifat daripada integral. Sifatnya adalah jika integral k fx dx sama dengan, maka k-nya kita keluarkan dulu menjadi integral fungsi x dx. Kemudian kalau misalnya ada integral dari fungsi x ditambah dengan fungsi gx, yaitu ada dua fungsi, ada fungsi fx dan ada fungsi gx, maka sama dengan integral fx dx ditambah dengan integral gx dan dx. Begitu juga dengan pengurangan. Kalau pengurangannya ada integral fx dikurangi gx dx, maka integral fx dx dikurangi dengan integral gx dx. Kemudian ada contoh soalnya di situ, ada contoh soal integral 2x itu hasilnya adalah karena x sendiri maka hasilnya adalah 2x, jangan lupa ditambah dengan c. Kemudian itu ada contoh lagi integral setengah dx. Nah, berarti setengah karena suatu konstanta itu berarti ditambahi dengan x. Jadi setengah 1/2x, jangan lupa ditambah dengan c. Integral dari akar 2 dx juga sama, karena akar 2 adalah suatu konstanta maka integralnya tinggal ditambahi dengan x, yaitu akar 2x plus c. Kemudian yang ke J itu adalah integral dari x pangkat 3 ditambah dengan x pangkat 2 dx, itu masing-masing dipangkatkan sendiri. Untuk yang x pangkat 3 berarti 3 ditambah 1 jadi 4, x-nya jangan lupa 4-nya ditambah dengan 1, 3-nya ditambah dengan 1. Dan begitu juga x pangkat 2 itu ditambah dengan 1, sehingga jadinya 1/3 x pangkat 3 plus c. Begitu juga untuk k, sama saja, tinggal di seperti 2x pangkat 3 itu berarti 2 dibagi 3-nya diturunkan jadi 1/3 ditambah, jangan lupa ditambah dengan 1. Jadi 2/4 x-nya jangan lupa ditambah dengan 1. Dan seterusnya, kalau integralnya tak tentu, tidak ada batasannya, maka menggunakannya adalah plus c. Ini adalah latihan soalnya, silakan nanti bisa dikerjakan. Tentukan integral tak tentu dari A, integral x pangkat 2 min 1 dx, B, integral dari x min 3 pangkat 2 dx, kemudian C, integral dari 3 pangkat 2 plus 4x plus 5 dx. Good luck, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kurang
jelas silahkan untuk bisa konsultasikan secara pribadi. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.